Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nenses Simanjuta. Silakan bro, silakan. Salam semua saudara hadir. Terima kasih. Tema kita saat ini adalah duri dalam daging. Silakan Pak Eri, bisa dibacakan Pak Tarji. Ya, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Mari kita lihat langsung ayatnya 2 Korintus 12. Ya, bagi saudara-saudaraku semua duri dalam daging. Kita ajak saudara langsung lihat dari konteks ayatnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Oke. Apa maksud ungkapan dari kata pernyataan-pernyataan? Dan apa maksud dari kata duri dalam daging ah, atau utusan iblis tersebut? Pertama kita lihat langsung apa maksud dari kata pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Saudara, kalau mau melihat pengertian dari sebuah tema, ayat, kita lihat perikopnya, kita lihat lagi ayat sebelumnya. Itu basic atau dasar dari ilmu menafsirkan Alkitab ya, atau hermeneutik ya, dari beberapa kaidah yang ada. Pernyataan-pernyataan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah bisa kita lihat di 2 Korintus 12 itu juga ayat 1 sampai ayat 6 di mana Rasul Paulus bercerita bahwa dia dapat penglihatan dan dalam penglihatan itu ya dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan. Pernyataan apa yang didapat oleh Rasul Paulus? Dan hal itu dikatakan oleh Rasul Paulus membuat dia harus merendahkan hati. Lalu hubungannya apa? Dia merendahkan hati dengan dikatakan diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis pula. Kita mau melihat secara simpel bahwa Alkitab itu secara ilmu tafsirnya ada yang dikatakan bahasa-bahasa simbolik atau tanda-tanda semiotik ya sebutannya. Di sini Rasul Paulus perlu diketahui dia diangkat, dia diangkat melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, kata sorga ini pun kita harus pahami sorga seperti apa. Kok ada sorga? Tingkat yang ketiga. Berarti ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Kata sorga ini pun perlu dimengerti dengan baik dan benar. Dalam hal Alkitab, pengertian-pengertian simbol, sorga itu adalah di mana sorga adalah keberadaan Allah. Sebab kalau kita mau lihat ada satu ayat berbicara kerajaan sorga, bukan bicara makan dan minum, tapi bicara kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Itu berbicara sorga yang diberikan oleh Tuhan mengenai pandangan tentang Kristus itu sendiri, yaitu kasih karunia, karya kematian kebangkitan yang membawa kepada kemenangan, pembebasan. Itulah yang bisa dikatakan sorga itu berbicara sukacita, damai sejahtera, yaitu isinya pendamaian antara Allah dan manusia. Nah,
Bagaimana kok sampai ke tingkat ketiga? Berarti sorga tingkat ketiga ini yang seperti apa, saudara? Dan Rasul Paulus masuk di bawah Tuhan ke dalam sorga tingkat ketiga, di situ bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sorga tingkat ketiga itu, pertama, saudara, perlu diketahui bahwa sorga ada pengertian secara yang sudah beredar, ada pengertian kita secara hermeneutiknya. Kata sorga ini itu berbicara selalu tentang Kristus. Tetapi tentang Kristus yang seperti apa di tingkat ketiga ini? Nah, kesetaraan bicara tentang sorga yang ada 3 tingkat, itu memiliki seperti kesetaraannya sama 100% dengan pandangan yang dikatakan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Saya mau jelaskan, iman, pengharapan, dan kasih itu adalah bicara sorga. Tingkat pertama itu iman, sorga tingkat kedua itu pengharapan, sorga tingkat ketiga itu bicara kasih. Disinilah yang sangat-sangat mungkin sulit untuk dimengerti atau langka, sehingga kok agak tabu gitu ya. Padahal kalau kita mau fair, serius, bahwa sorga itu bicara tentang Kristus itu sendiri, di mana sorga itu bicara yang pertama, tingkat pertama iman. Iman itu adalah bayang-bayang atau segala sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu bayang-bayang. Kita belum bisa melihat Kristus, tapi kita hanya bisa mengetahui dari bayang-bayang. Itulah yang disebut iman. Sebab iman itu berbicara bayang-bayang dari Kristus atau dari Mesias. Dan iman itu, cerita iman itu ada di dalam perjanjian lama, di mana Kristus disimbolkan dengan begini, A, B, C, dengan minyak, dengan tepung, dengan garam, dengan angin, dengan air, dengan api. Itu semua konsep di dalam perjanjian lama, yaitu Kristus di dalam bayang-bayang itu, yaitu konsep iman. Jadi kita tidaklah berbicara pandangan tentang iman, yaitu sesuatu yang saya percaya dan Tuhan lakukan. Saya beriman dapat mobil, saya beriman dapat rezeki, bisnis saya terus. Bukan itu, tetapi kita melihat iman dengan dasar Alkitab, yaitu konteks, yaitu bahasa semiotik, yaitu bahasa simbol-simbol, ungkapan-ungkapan. Kedua, pengharapan. Surga tingkat kedua ini pengharapan. Rasul Paulus dibawa surga ke tingkat ketiga. Apakah Rasul Paulus sudah ada di dalam tingkat pertama? Sesungguhnya sudah, sebab dia murid Sanhedrin. Sanhedrin adalah tokoh atau guru besar ya, sekolah hukum Taurat. Dan sesungguhnya di dalam sekolah hukum Taurat itu, hal terbesar yang dipelajari dalam hukum Taurat itu adalah bukan bicara larangan dan anjuran, tetapi dalam hukum Taurat itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa hukum Taurat itu adalah gambaran dari Kristus itu sendiri. Jadi sebenarnya semua orang yang telah belajar di Sanhedrin itu sangat kental, sangat pelotokan, dan sangat pintar mahir di dalam pengenalan akan Kristus atau Mesias di dalam bayang-bayang itu. Oke. Nah, masuk ke dalam pengharapan. Apa yang dikatakan pengharapan itu? Pengharapan adalah sesuatu yang sangat-sangat dinantikan, diharapkan, yang telah lama dinubuatkan oleh para nabi sejak dari zaman Adam, di mana di sana dikasih pengharapan oleh Allah sendiri, yaitu di dalam peristiwa Adam dan Hawa dipakaikan pakaian penutup untuk menutup rasa malu mereka, yang tadinya mereka pakai daun. Daun itu adalah kalau di Alkitab selalu simbol dari perbuatan atau kekuatan manusia. Lihat pohon ara, ya, daunnya lebat tapi buahnya tidak ada. Artinya apa? Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan, ya, tentunya itu mengarah kepada perbuatan-perbuatan hukum-hukum.
Taurat yang 613 itu atau hukum-hukum perjanjian lama yang ada di dalam bait suci di Yerusalem itu, tetapi mereka tidak berbuah, artinya mereka tidak melihat, tidak mengenal, yaitu Mesias yang di dalam visi Allah akhirnya, yaitu Mesias yang telah lahir. Bahkan ketika Mesias itu telah mati dan bangkit, bangsa Israel pun belum percaya secara mayoritas. Nah, pengharapan itu adalah sesuatu yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel, yang telah dinubuatkan oleh para nabi dari Nabi Adam, ya, yaitu kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus, sampai kepada kebangkitan Yesus Kristus. Itulah pengharapan yang dikatakan oleh firman bahwa pengharapan itu adalah saud bagi kita, yaitu sebuah fondasi yang menancap. Kalau sahu itu ditancap ke dalam dasar lautan, yang membuat kapal itu kalau ada angin atau gelombang tidak bisa bergeser ke kanan ke kiri. Artinya, ya, pengharapan itu adalah peristiwa di mana Yesus telah lahir, mati, bangkit, dan terjadi penebusan dari alam maut, alam kematian orang-orang yang percaya. Baik, saya lanjut. Sorga tingkat ketiga itu yaitu kasih. Kasih itu love. Kalau di 1 Korintus 13, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Kenapa nubuat akan berakhir? Sebab nubuat itu telah dikatakan konteks di Korintus 13 telah menuju kepada akhirnya. Akhir dari nubuatan itu adalah Yesus, ya, bangkit, dan penghujung, di ujung dan final dari nubuat itu adalah manusia bersatu dengan Tuhan. Dan ada janji Tuhan bahwa dikatakan Tuhan akan menjadikan manusia atau orang percaya menjadi baik sucinya. Nah, surga itu berarti berbicara keberadaan atau identitas atau status bahkan pribadi Allah itu sendiri, yaitu yang tidak berkesudahan. Jadi buat apa engkau punya surga tingkat pertama, surga tingkat kedua, engkau punya iman, engkau punya harapan, tetapi engkau tidak punya kasih, yaitu tidak punya surga tingkat ketiga, yaitu engkau tidak memiliki roh Allah, maka semuanya adalah sia-sia. Kepemilikan roh Allah ini tidak bisa diperoleh sekedar bagi orang yang percaya pada waktu itu. Sebab ketika orang tersebut, orang yang percaya akan kebangkitannya itu, masih diikat, masih mau mengikatkan diri, ya, terhadap yang lama, yaitu perjanjian lama itu, yang disimbolkan dalam sebuah bangunan, yaitu bait suci, maka orang tersebut dikatakan sia-sia. Tapi Rasul Paulus dapat penyataan, yaitu dia diangkat ke dalam surga ke tingkat ketiga, yaitu dibawa bertemu dengan roh Allah itu sendiri, dengan Kristus itu sendiri. Dan itu merupakan sebuah fenomena yang luar biasa, dan rasul-rasul yang lain belum pernah mendapatkannya. Kalau dibilang bahasa yang sekarang itu dapat langsung penglihatan, bertemu. Tapi ini lebih dari itu. Ini langsung sehingga matanya menjadi buta. Nah, demikian saudara penjelasan dari sorga tadi, yaitu sorga tingkat ketiga, di mana Rasul Paulus bertemu dengan Allah di dalam rohnya sendiri. Saudara, saya mau jelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah satu fenomena di mana Yesus menyatakan kebenarannya, menatakan janjinya bahwa dia kembali kepada, dan dia kembali kepada status, dia kembali kepada kodrat ilahinya, yaitu dia adalah berasal dari Bapa, yaitu roh, dan dia adalah roh Allah itu sendiri, dan sesuai dengan janjinya dia mencurahkan rohnya
kepada orang percaya, dan fenomena pada waktu itu terjadi kepada rasul-rasul dan 120 orang. Nah, namun saudaraku, bahwa segala sesuatu itu yang diterima pada hari Pentakosta itu belumlah lengkap sampai kepada Rasul Paulus mengalami sesuatu yang roh itu pun itu belumlah lengkap. Rasul Paulus merasakan itu belum lengkap, sebab dikatakan oleh pernyataan dia sendiri, yaitu dia masih merasakan mengalami duri dalam daging yang menggocok dia. Saya langsung masuk kepada duri dalam daging. Tapi kalau ada tambahan ya di Kisah Rasul 23 ayat 11. Ini salah satu contohnya, Rasul Paulus itu sudah mengalami sorga tingkat ketiga itu, yaitu langsung bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan, itu Yesus sendiri. Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Ya, silakan dibantu membacakannya. Boleh. Pada malam berikutnya, Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, saudaraku, ini contoh bahwa Rasul Paulus itu ya sudah beberapa kali bertemu dengan Tuhan, mendapatkan penyataan-penyataan. Bahkan ada satu penyataan yang disampaikan oleh Tuhan dan Rasul Paulus katakan tidak bisa disampaikan. Itu tertuang ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Apa maksud ini? Kan Rasul Paulus itu ya, Saulus itu tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Namun Rasul Paulus mengerti itu, dan itu dituangkan oleh Rasul Paulus dalam ungkapan yang manusia pun banyak tidak mengerti, yaitu di ayat ke-7 tadi, ayat ke-8, ayat ke-9, yang sangat-sangat sulit dimengerti, artinya dimengerti dengan kebenaran yang sebenarnya. Apa sih bahasa yang atau kata-kata yang disampaikan Tuhan itu yang tidak bisa, dan dia tidak mau beritakan itu, sebab itu akan membuat suatu kerusuhan besar, suatu yang dikatakan makar. Dan itu Rasul Paulus menjaga itu karena dia dipimpin oleh Tuhan, sebab hal itu dapat membuat rusak rencana Tuhan atau membuat kacau. Apa sih artinya? Mari kita lihat. Kalau dia sampaikan itu bahaya, karena nanti Israel, pemuka-pemuka agama langsung mengeksekusi karena belum waktunya Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri dari penyataan-penyataan yang luar biasa itu tadi sudah kita bahas, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Duri ini merupakan simbol. Kita melihat contoh, kalau kata duri di Alkitab itu ada beberapa kata duri, tidak ada yang beda. Karena Alkitab ini selalu fair, luar biasa Tuhan. Satu kata duri, mau di kitab manapun terdapat kata duri, tetap artinya sama, tidak beda. Batu, tidak beda. Batu penjuru, tidak beda. Kalau dikatakan roti, tidak beda. Ular dibedakan dua. Nah, ada ular A, ada ular B. Coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 18. Saya bacakan. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Ini Tuhan bicara kepada tanah, ganjaran kepada tanah. Ada lagi, tanah itu simbol dari apa? Di Alkitab, manusia Adam itu terbuat dari tanah. Berarti Adam ini terbuat dari apa? Maksudnya dari tanah ini. Lalu si Adam ini yang terbuat dari tanah dihembuskan nafas ya, dihembuskan nafas. Dan kata nefes ini pun yang saya pelajari bermakna mengenai suatu sinyal, suatu antena atau suatu subjek, benda atau kata benda yang menghubungkan, yang membuat Adam dapat terhubung dengan Allah. Napas itulah yang diberikan oleh Tuhan, sudah. Nah, napas itu diberikan kepada si tanah itu, supaya si tanah itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan apa rahasia dari kata napas itu? Kita tidak mau sulit-sulit dan yang macam-macam. Simpelnya adalah, kan dengan nafas itu atau napas itu dikatakan Adam menjadi hidup. Kata menjadi hidup ini dapat terkonek dengan Allah. Sudah. Dia dapat terkonek dengan Allah. Nah, konektivitas dia dengan Allah itu sudah dia rasakan, yaitu ketika Adam dilarang jangan makan buah itu. Nah, kalau dia hanya dengan hidup dengan debu tanah itu, dia nggak bisa connect dengan Allah. Nafas Allah itu berbicara. Dia berikan, yaitu hembusan atau spirit dari Allah itu sendiri kepada Adam. Dan kata spirit itu ada yang menafsirkan roh Allah diberikan, ada yang dikatakan juga itu sebuah benih ilahi yang dapat membuat seseorang connect. Nah, saudaraku, ada juga kata-kata yang sangat sulit sekali juga yang membuat sebenarnya kita harus bertanggung jawab. Orang percaya dicurahkan Roh Kudus. Namun ada di ayat firman yang lain, jalan menuju yang kudus itu belum terjadi atau masih terhalang. Oleh karena ada suatu oknum, ada suatu kata benda yang masih menghalanginya. Yaitu yang pernah kalau kita pelajari itu adalah bait suci tadi. Nah, berarti apa ini maksudnya pencurahan Roh Kudus itu? Pencurahan Roh Kudus itu nefes yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam itu sama, saudara. Jadi Tuhan memberikan konektivitas melalui rohnya kepada Adam. Sudah. Dan Adam dapat berkomunikasi. Lalu ada uniknya ceritanya, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan nyari Adam. Apakah itu Tuhan itu iseng-iseng atau sandiwara atau pura-pura? Apakah Tuhan kita itu suka berpura-pura atau bersandiwara? Adam, di manakah engkau? Emangnya Tuhan nggak tahu Adam di mana? Oh, Tuhan nyari Adam. Di sini, kalau kita melihat sistematikanya, kan tadi nefes itu telah ada pada Adam, yaitu diberikan konektivitas nafas Allah, yaitu kehidupan ilahi yang tidak bisa kita kotak-kotakan seperti benda. Itu tidak dapat terbatasi oleh ruang dan waktu. Nefes itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Namun nefes itu bisa terputus konektivitas ketika perjanjian dilanggar oleh Adam. Yaitu, jikalau engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Apanya mati? Konektivitasnya itu mati. Nggak terkonek kayak handphone. Mati konektivitasnya. Artinya apa? Kartunya dicabut. Atau juga ya kuotanya nggak ada. Jadi Adam itu tidak memiliki kuota ilahi lagi. Jadi terputus konektivitasnya. Makanya Tuhan sengaja mengatakan kepada Adam, di manakah engkau? Agar Adam itu juga tahu
bahwa engkau itu sudah terputus konektivitas kekudusannya. Konektivitas kekudusan ilahi itu tidak lagi nyambung di Adam dan Hawa. Makanya Tuhan mengajar Adam. Adam dengan mencari Adam. Di manakah engkau? Dengan bodohnya, maka Adamnya bersembunyi pula, gitu kan. Disitulah Adam hidup berdasarkan pola pikir tanah itu, yaitu daging. Dan manusia itu daging, firman Tuhan kan. Itulah makanya dikatakan manusia itu diciptakan dari tanah, dari daging. Di mana daging itu punya kehendak daging, yaitu apa? Punya kehendak kekuatan dirinya sendiri. Nah, makanya itu dikatakan Adam yang tercipta dari daging itu ya, telah mati akibat dia melanggar perjanjian memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Makanya itu kita saudara harus tahu, masuk lagi ke dalam pembahasan tadi, bahwa duri itu dihasilkan oleh daging. Simbol dari duri itu adalah hasil yang diberikan atau keluar dari daging. Dari kitab Kejadian yang muncul adalah keinginan manusia itu, yaitu apa? Ingin pengetahuan baik dan jahat. Ingin sama seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan itu merupakan dalam teologi sistematika simbol dari hukum-hukum yang sekian banyak itu, yang dimana hubungan antara manusia dengan bangsa Israel, Allah dengan bangsa Israel dituangkan di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat yang sekian banyaknya, sampai aturan-aturan fisik dalam bertata krama, datang ke rumah, mesti ketok, mengucapkan salam, cuci kaki dulu, dibukakan pintu, baru masuk. Ketika masuk juga ada kata masuk di rumah itu, lengkap semua Taurat itu. Dan itulah ketika melanggar itu, manusia dikatakan tidak layak di hadapan Allah. Dari 613 itu. Lalu 10 hukum Taurat itu bagaimana? Yang 10 hukum Taurat itu adalah, ya, dikatakan itu adalah inti atau biang-biang dari 613. Sama seperti Pancasila ada 5 sila, tetapi dalam setiap sila itu punya butir-butir. Hukum Taurat itu ada 10, dan ke-10-nya itu dari 1 sampai 10 punya butir-butir. Dan itu jumlah totalnya 613. Dan kalau saudara mengetahui itu sudah, maka saudara akan mengerti. Masuk kepada langsung. Kita lanjut aja. Apa yang dikatakan Rasul Paulus mengenai duri? Yang dihasilkan oleh tanah itu adalah semak duri. Jadi Rasul Paulus memiliki duri dalam dagingnya. Di dalam dagingnya Paulus itu yang adalah tanah, yang adalah kebinasaan, tertancap, yaitu duri, yaitu segala sesuatu hukum-hukum yang diwariskan dari zaman Adam sampai kepada zaman Rasul Paulus. Dan di zaman Rasul Paulus, ya, duri itu, segala hukum-hukum itu ada di dalam bait suci di Yerusalem. Sebelumnya ada di dalam tabernakel Musa, lalu masuk lagi tahapan kedua, tabernakel Daud. Lalu masuk lagi bait suci Salomo. Lalu masuk lagi bait suci yang terbaru, yaitu bait suci di Yerusalem, yang pada tahun 70 Masehi itu dihancurkan. Nah, kita akan sambung dengan kata-kata yang dimaksud Rasul Paulus. Duri di dalam daging itu, siapa sih yang memberikan? Aku diberi suatu duri di dalam daging itu, yaitu seorang utusan iblis. Hal itu diberi, berbicara, diizinkan, dia masih di dalam suatu penjara atau suatu hukuman atau suatu siksaan bagi dia, duri yang menancap di dalam daging dia itu, ya, yang membuat dia tidak bisa bergerak bebas, dan akhirnya dia harus merendahkan hatinya.
Dan dia tidak mau menyombongkan dirinya dengan pernyataan-pernyataan bahwa aku sudah bersatu, sudah bertemu Tuhan langsung. Tuhan menyatakan bahwa jangan kau sombong karena engkau kuberikan, izinkan masih di dalam kekuasaan hukum, yaitu hukum yang ada di dalam aturan-aturan segala sesuatu dalam perjanjian lama. Saya ulangi, yang ada di dalam bait suci di Yerusalem. Sudah, kita masih lihat ayat 7 lagi. Lebih mengenal lagi utusan iblis. Saudara, kita lihat ayat 7 tadi. Diberi suatu duri di dalam dagingmu, yaitu seorang utusan iblis. Saudara, iblis itu, ya, terminologi iblis atau simbol iblis di dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru selalu mengarah kepada yang bertentangan dengan kebenaran Kristus. Kita melihat di perjanjian baru, kata iblis di sini berarti yang bertentangan atau antitesanya kebenaran-kebenaran Kristus. Siapa? Itu oknum. Dan ada di mana oknum itu? Oknum itu yaitu mereka adalah tua-tua Yahudi. Di mana tua-tua Yahudi itu terdiri dari ahli Taurat, orang Farisi, dan Saduki. Imam-imam, pemuka-pemuka agama, dan mereka semua terhubung, terkonek dengan bait suci di Yerusalem. Dan mereka pun makan, hidup dari keuangan yang dihasilkan dari praktek-praktek di bait suci itu yang di Yerusalem, di mana di sana diperlakukan persepuluhan, korban bakaran, di mana korban bakaran itu dagingnya buat imam. Itu bisa dijual, itu bisa dimakan. Makanya imam-imam itu hidupnya berkelimpahan. Berapa ratus ribu setiap bulan yang mempersembahkan korban. Nah kan kaya kan? Maka itu saya juga singgung sedikit. Hukuman kepada ular waktu di kitab Kejadian. Engkau akan berjalan dengan perutmu. Bicara tua-tua Yahudi, imam-imam, semua itu ahli Taurat, orang bersih akan berjalan dengan kebutuhan perutnya. Yaitu apa? Kebutuhan perutnya itu diperoleh dari apa? Dari praktek semua itu yang ada di bait suci itu. Mereka hidup bukan bisa hanya makan, tapi bisa kaya dari itu realita. Makanya dari kitab Kejadian pun sudah dinyatakan oleh Tuhan. Sebab yang menulis itu Musa, saudara. Musa itu Tuhan bicara seperti itu kepada ular segala macam. Sebenarnya itu terminologinya bukan mengarah kepada fisik. Ular fisik itu tanah. Enggak, tanah kita enggak tumbuh semak dan bisa tumbuh jagung, bisa tumbuh singkong. Jadi kalau itu kita mau tahu kebenaran, maka coba pengertian itu kita cocokkan kepada kenyataan. Kalau itu tidak cocok, berarti memang itu bukanlah pengertian kebenaran tadi. Nah, makanya kita telah mendapatkan kebenaran tadi sampai kepada ular itu, yaitu si iblis itu. Makannya dari, jalannya dari perut. Makannya apa? Debu dan tanah. Itu makanannya apa? Makanannya dari orang-orang berdosa itu. Di mana itu semua paketnya ada di dalam bait suci itu. Baik. Nah, utusan iblis itu ngapain? Untuk menggocok. Saya herannya, ya, di sini ada yang jago bahasa Inggris ya, kayak Pak Girisen kan, dosen bahasa Inggris. Saya baca, kalau saya ketik di Google juga, ya, kalau bahasa Inggris King James Version-nya itu dikatakan gini loh, to buffet me, menggocok aku. Loh, saya lihat the buffet me itu nyata loh. Ternyata apa artinya?
Untuk apa? Ya kan? Nah, a messenger of Satan to buffet me. Bukan di Buffett, Warren Buffett itu atau Buffett itu prasmanan. To buffet me ternyata pengertiannya adalah mencabuli aku. Jadi memang dia diserang terus, dipaksa terus, dipukul terus supaya dia nyerah untuk bisa dicabuli oleh si setan ini. Yaitu apa? Hukum-hukum yang dipegang, yang diajarkan oleh ahli Taurat, orang Farisi. Yang semuanya itu ada di bait suci itu. Dipaksa dia terus. Diusahakan, digagahi agar bisa tercabuli, agar supaya Rasul Paulus melakukan percabulan rohani, yaitu apa? Kembali kepada hukum perjanjian yang, makanya itu, saudara, pengertian yang singkat yang telah saya sampaikan, kita mengerti bahwa duri dalam daging itu apa, dan utusan iblis itu siapa, dan apa yang dilakukan oleh utusan iblis. Nah, saudara, kalau tentang tadi duri juga ada lihat di Lukas 8 ya, benih ditaburkan di semak duri, kan yang jatuh di semak duri, jadi terhimpit oleh semak duri. Ya, sudah ada benih Kristus, tetapi dia hidup dia mau dihimpit. Situasinya dia terhimpit oleh ikatan atau kekangan hukum-hukum yang lama itu, hukum-hukum yang ada di bait suci Yerusalem, yaitu hukum Taurat dengan segala ketentuan. Apa yang terjadi? Dikatakanlah, kebetulan ayat yang ditampilkan, selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang itu adalah apa? Kristus itu sendiri di dalam kebenarannya, dalam kebenaran kematiannya, dalam kebangkitannya, dalam kebenaran bahwa dia berjanji menjadikan kita baik sucinya dengan cara dia mencurahkan rohnya pada setiap orang percaya, dengan tanda kedatangannya, yaitu datangnya penggenapan akan janjinya, rohnya dapat tercurah penuh dan tidak ada sangkut paut apapun, tidak ada halangan apapun ketika penghalangnya ini diangkat di kitab Wahyu pun. Sebelum yang menghalangi ini diangkat dari bumi, tidak bisa orang-orang percaya mengalami suatu kebebasan. Rasul Paulus minta sama Tuhan supaya duri di dalam dagingnya itu, yaitu utusan iblis itu, diangkat dari dirinya. Ya, itulah yang tadi dikatakan tidak boleh sembarangan dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu dapat menimbulkan huru hara, penghakiman, penghukuman kepada Rasul Paulus yang belum waktunya. Karena ada waktunya Rasul Paulus memang harus mati, kan? Nah, karena itu hal yang paling berbahaya yaitu apa? Dia sudah 3 kali minta ya kepada Tuhan supaya apa? Itu dimusnahkan bait suci itu, dan di dalam itu ada utusan iblis. Makanya ketika terjadi, saudara, menurut sejarah yang sungguh-sungguh diakui oleh dunia, oleh buku sejarah gereja pun, bahwa di kejadian di tahun 70 Masehi itu bait suci Yerusalem itu dihancurkan. Tidak tersisa satupun para imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, tidak tersisa satupun mereka. Semuanya mereka mati semua, dibunuh, dibakar di lembah Gehenna. Ada yang juga terbakar sendiri di bait suci, tidak bisa melarikan. Nah, supaya utusan iblis itu mundur daripada, hilang daripada, tidak ada lagi daripada. Rasul Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Sudah 3 kali beliau minta. Waktu awal-awal dia melayani, waktu awal-awal dia atau pertengahan dia gencar-gencarnya berkeliling kepada jemaat-jemaat Korintus, Efesus, Galatia, Filipi.
Karena dia pun dikejar-kejar. Waktu dia ke Korintus, waktu dia di Efesus, dia dikejar terus. Dan dia dipaksa untuk mengkhianati, menyangkal hukum perjanjian baru itu. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggung. Jadi, Rasul Paulus katakan cukup kasih karunia yang itu berbicara tentang mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, menerima janji pencurang akan menerima janji, yaitu menjadi bait sucinya, dan dia ada di dalam orang percaya, dan menerima janji pernyataan bahwa bait suci itu akan dihancurkan. Disitulah Rasul Paulus mengandalkan hanya kepada janji kasih karunia itu, sampai kepada final kedatangan akan janjinya itu tergenapi secara sempurna, yaitu bait suci Yerusalem dihancurkan, mana tidak ada lagi ikatan-ikatan praktek kepada perjanjian yang lama. Sebab perlu diketahui, dari kalau sejarah gereja atau sejarah gereja mula-mula pada waktu itu, ratusan, ribuan, puluhan ribu orang percaya kepada Kristus, itu mereka masih terikat kepada bait suci, dan mereka masih berbondong-bondong datang ke bait suci di Yerusalem. Makanya itu hidup mereka dikatakan masih di dalam ikatan duri dalam daging. Sebab Rasul Paulus itu mewakili semua orang percaya yang masih merasakan ada tekanan dalam kehidupan dia, yaitu tekanan adanya suatu ikatan yang dipaksakan oleh pemuka-pemuka agama Islam. Walaupun Rasul Paulus tidak mau mengikatkan diri lagi kepada bait suci di Yerusalem. Demikian saudara, penjelasan dari saya, supaya kita bisa jawab juga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Wow, luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Saya mencatat apa yang disampaikan oleh Pendeta Nenses Simanjuntak adalah mungkin hal ini belum pernah kita dengar ya selama ini, teman-teman. Tadi sebelum berbicara masalah duri, telah dikupas masalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, baru masuk kepada duri. Tadi ada juga diceritakan apa itu iblis dan masuk ke dalam duri. Nah, tadi sudah dijelaskan relasi duri itu adalah bahasa simbolik dari apa yang ada terikat dengan bait suci. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, sahabat-sahabat sekalian, dan sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.